kita ingin eh, selanjutnya bagaimanakah peran selanjutnya Genpro terkait membangun kolaborasi ini. Sebelum saya ke sana, mungkin saya ingin menyampaikan tadi tema yang diberikan kepada saya adalah tentang peluang dan tantangan Genpro sebagai mitra pemberdayaan UMKM. Tema ini karena kaitannya dengan salah satu portofolio kami di Kaltim, khususnya di Kutai Timur yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang ini kaitannya bagaimana posisi Genpro bisa menjadi mitra strategis dengan lembaga pemberdayaan. Saya ingin membahas sedikit tentang posisi dan peran Genpro sampai hari ini. Ketika Genpro lahir eh, waktu itu 2015 ya, Kang Sri, dan kira-kira pertama kali saya juga kenal Genpro di mana di Wami kalau nggak salah. Tentu sebuah misi besar Genpro, sebuah gerakan yang tentu misinya adalah menjadi eh, apa sarana pengembangan entrepreneurship. Nah, ini misi utama kita bagaimana mempunyai manfaat kepada teman-teman pengusaha. Nah, ini alhamdulillah dalam perjalanannya Genpro sampai hari ini tentu punya posisi eh, misi utamanya adalah bagaimana membangun apa pengembangan usaha teman-teman ya, usaha kita tentunya di member Genpro. Dan ini sejak berdiri dan sampai hari ini program ini sudah terus berkelanjutan. Di awal kita tentu ada program namanya GMB, Game Pro Mentoring Bisnis, dan sekarang sudah dikembangkan dengan program salah satunya oleh PIC-nya Mas Nuri dengan apa Gen Pro Mastermind Class ya, dan ini bagian dari agenda untuk meningkatkan pengembangan usaha ataupun entrepreneurship kita ya. Nah, ini salah satu posisi dan peran Gen Pro yang menurut kami menjadi tugas utama bagaimana posisi Genpro terus bertumbuh dan bisa berjalan. Yang kedua, posisi Genpro sebagai mitra strategis atau partnership di apa berbagai lembaga pemberdayaan. Wah, ternyata program pemberdayaan UMKM ini menjadi apa namanya salah satu program yang sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga baik itu pemerintahan maupun di sektor swasta. Saya mengingat sekali ketika program ini pertama kali dimulai oleh Pak Iwan dan Kang Sarip ketika membawa sebuah misi bagaimana Genpro bisa bekerja sama. Dan pertama kali ketika datang ke Kaltim bagaimana mempresentasikan Genpro sebagai sebuah entitas entrepreneurship dalam mendukung program-program pemerintah ini ternyata hampir di semua kepala daerah yang menyambut positif. Bahkan jarang ada sebuah organisasi yang profesional yang mendukung bahkan membantu agenda-agenda ekonomi khususnya di daerah. Waktu itu kami juga sempat mendampingi di beberapa di kota di Kalimantan, baik itu di Bontang, di Berau, di Kutim, Balikpapan, Samarinda, dan Kukar. Mereka sangat antusias dan mereka sangat merasa wah ini salah satu eh, organisasi yang ingin mereka rangkul. Dan saya ingat betul ketika kita datang ke Bontang, bahkan wali kotanya pun langsung mengadakan MOU ke Genpro waktu itu. Hanya waktu keberlanjutannya tidak dijalankan karena waktu itu kepala daerahnya berganti. Artinya bahwa posisi Genpro hari ini ketika secara profesional kita membangun sinergisitas kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah swasta ini mempunyai sebuah peluang yang cukup besar, mempunyai sebuah opportunity yang bisa kita kembangkan. Nah, ini dua posisi dan peran Genpro. Pertama sebagai sebuah gerakan pemberdayaan dan pengembangan entrepreneurship, yang kedua ini sebagai mitra strategis di lembaga pemberdayaan UMKM dan entrepreneurship ya. Dan yang ketiga, saya pikir tentang bagaimana posisi Genpro dalam eh, apa membangun siar-siar ekonomi Islam. Nah, ini juga menjadi DNA kita ya, DNA dari Genpro itu sendiri bahwa kita dibangun atas dasar bagaimana membangun ekonomi Islam ke depan. Tentu materi hari ini saya tidak dibahas masalah materi pengembangan dan materi siar, tapi khusus pada bagaimana membangun kolaborasi di poin kedua tadi sebagai mitra strategis Genpro bisa mengambil peran di situ.
Secara value, ketika kita menjalankan agenda Genpro di daerah, ternyata banyak sebenarnya organisasi atau entitas pemberdayaan UMKM ini yang ada di Indonesia ya. Namun yang eh, Genpro salah satu yang secara profesional, yang mempunyai sebuah jaringan dan network yang luas, mempunyai sebuah resource yang besar dan program strategis inilah menjadikan posisi dan value Genpro ini punya peluang untuk kita bisa berkolaborasi. Kenapa saya katakan value? Karena ya tadi kita punya organisasi yang sudah menjalar dari tingkat daerah, tingkat wilayah, bahkan di Indonesia, bahkan tingkat global ya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai organisasi yang profesional dengan network yang luas dan juga kita punya sumber daya dari sisi eh, apa SDM-nya, dari sisi network jaringan Indonesia ini kita punya resource yang cukup besar. Dan program yang kita tawarkan juga cukup memberikan sebuah jawaban kepada para lembaga-lembaga atau mungkin saya katakan divisi pemberdayaan UMKM yang ternyata mereka hanya punya narasi tapi tidak punya sebuah program yang ini bisa mengeksekusi pendampingan atau program pembinaan UKM di daerah khususnya. Jadi ini saya melihat bahwa Genpro punya 4 value yang cukup strategis yang dimana posisi ini cukup memberikan peluang untuk kita ke depan. Karena prinsipnya Genpro sampai titik ini eksistensinya tentu yang kami rasakan di Kaltim ini sudah banyak memberi manfaat khususnya kepada pemerintah daerah. Kenapa Genpro perlu membangun kerjasama itu? Ini yang pertanyaan yang perlu kita jawab karena memang uh, sebelum kita mungkin menjalin kolaborasi baik dengan lembaga manapun tentu pertanyaan ini harus kita bisa jauh sebagai sebuah tantangan maupun peluang. Pertama, bahwa peluang luas karena berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemberdayaan ini marketnya luas dan opportunity juga cukup besar. Artinya kalau kita lihat di lembaga pemerintahan bahkan di kementerian di dinas itu UMKM atau entrepreneur ini hampir semua divisi punya namanya divisi mikro ataupun entrepreneurship. Nah, mereka hanya punya program, punya nomenklatur yang mereka sudah siapkan, tinggal bagaimana mengelola. Saya pikir mereka tidak mampu mengelola sendiri, mereka butuh partner, mereka butuh mitra strategis. Dan hari ini kita coba buktikan di Kaltim, nah itu ternyata kepala daerah di salah satu kabupaten Kutai Timur cukup menyambut dan merasakan manfaat dari kita bekerja sama dengan ya, pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Yang kedua, mengapa Genpol perlu kerjasama ya karena ini sebagai sarana pembinaan yang tentunya difasilitasi. Karena kalau kita sudah punya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya agenda-agenda pemberdayaan, mereka punya budgeting, mereka punya anggaran, dan akhirnya kita akan merasakan manfaatnya dengan menempatkan UMKM maupun member Genpro ini untuk langsung belajar dan juga bisa menikmati fasilitas tanpa berbayar. Nah, ini salah satu benefit yang kita bisa dapatkan. Yang ketiga, saya pikir dengan bekerja sama Genpro ini bagian dari cara untuk kita bisa mendapatkan fundraising ya. Karena salah satu organisasi Genpro ini sejak dibangun tentu harapannya Genpro bisa memberikan sebuah warna dalam kaitannya membangun pemberdayaan UMKM dan bisa memberikan income kepada Genpro sendiri dan tentunya goalnya bisa berkontribusi dan melalui kerjasama ini salah satunya secara profesional alhamdulillah ini bisa mendapat benefit seperti yang kita rencanakan. Yang keempat tentu program recruiting ya kerjasama pemerintah ini saya berapa kali BIMTEK dengan teman-teman di sini begitu banyak UMKM yang eh, bertanya pada kita bagaimana cara masuk Genpro, bagaimana kelanjutan program pembinaannya. Mereka butuh karena terutama hasil dari pembinaan kami di daerah di beberapa UMKM yang rata-rata masih skala mikro, mereka memang masih membutuhkan karena statusnya masih skala-skala mikro yang cukup bertahan hidup dalam artian mereka hanya bisa membiayai, tapi untuk scale up itu masih persentase cukup kecil.
Yang kelima, tentu kenapa Genpro perlu bekerja sama ya? Karena tentu kita bisa membangun sebuah networking, jaringan, akses, opportunity pengembangan kerjasama yang ke elemen-elemen yang cukup luas. Dan ini saya rasakan, tim di Kaltim merasakan bagaimana ketika bekerja sama dengan pemerintah, kita punya program namanya studi tiru, program namanya kunjungan, berkenal dengan entitas lain, baik itu di Kadin, baik itu di HIPMI, baik itu di BI, Rumah BUMN, kita sudah punya network seperti itu. Sehingga eh, mau kita lanjutkan dengan agenda-agenda kolaborasi pun kita sudah punya channel-channel yang saya pikir ini bisa memudahkan kita untuk berkolaborasi. Dan tentu kenapa kita kerjasama dengan agenda kolaborasi, salah satu dengan pemerintah, karena kepala daerah punya janji-janji politik terkait pengembangan ekonomi makro di daerah masing-masing, baik dan mikro dan makro. Saya pikir di sini Genpro punya peran untuk bisa berkolaborasi. Ini mungkin poin ya, kenapa Genpro perlu membangun sebuah program kerjasama ini perlu dikembangkan di daerah maupun di wilayah lain ya. Saya. Ya, selanjutnya apa tantangannya? Ketika pengalaman kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan khususnya di pemerintah, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjaga posisi Genpro ini dari sisi profesionalisme sehingga kita harapkan tetap pada jalur aman. Nah, ini yang dari awal menjadi tantangan di Genpro terkait kita berkolaborasi dengan lembaga pemberdayaan khususnya pemerintah. Kenapa ini penting? Ya, kita diajarkan oleh guru kita, khususnya Coach Fahmi, ketika bermitra, bekerja dengan siapapun, kaidah-kaidah MOU, kaidah-kaidah dalam aspek legal, kaidah dalam transaksi, ini wajib kita tuangkan dalam bentuk sebuah prinsip yang di awal kita sampaikan. Contoh kami di Kutim, kami juga payung dalam MOU kami dengan kepala daerah, kami juga menjalankan agenda kontrak yang sesuai dengan aturan dan prosedural, dan ini kami jalankan dalam rangka bahwa posisi Genpro secara profesional harus bisa menjawab tantangan untuk mewujudkan target aman tadi, aman secara aturan maupun aman juga secara kaidah syariah. Ini yang kita ingin kedepankan. Nah, tantangan berikutnya soal SDM ya. Nah, ini SDM tentu kami rasakan juga dari sisi SDM atau member yang ada di daerah. Tantangan ini tentu menjadi sebuah PR karena di pengelolaan Genpro ini membutuhkan beberapa tim pengelola yang secara kesiapan waktu, tenaga pikiran mungkin harus memikirkan juga. Yang kedua, artinya eh, kita punya tim penggerak ya, karena kalau nggak ada ya ini cukup berat. Karena kita secara profesional akan mempertanggungjawabkan semua program ini. Ini tantangan di daerah menghadirkan para penggerak yang secara autopilot bisnisnya masing-masing sudah selesai sebenarnya. Kalau bisa sudah bisa ditinggal karena kita tentu belajar bagaimana bisnis ini ketika kita urus program pemberdayaan ini bisnis kita juga tetap jalan. Yang kedua, tantangan soal kemampuan modal ya dan pengelolaan finansial. Saya pikir bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan seperti di pemerintah contohnya aspek permodalan dan mengelola keuangan ini menjadi hal yang sangat prinsipal karena kita sudah paham bahwa bekerja sama pemerintah tentu tidak langsung dibayar, tidak langsung ditunaikan paymentnya, ada tenggang waktu dan kita mempunyai PR untuk bisa mengatasi cash flow tersebut. Yang kedua, pengelolaan finansial. Bagaimana program pemberdayaan ini bisa memberikan manfaat benefit secara profit ya karena ini yang penting karena dengan pengelolaan yang baik dan cara yang tepat saya pikir kita bisa mendapatkan sebuah benefit terkait profit tadi ya. Tantangan juga selanjutnya ada di SDM. Saya pikir SDM ini juga terkait karena program dari Genpro adalah pembinaan, program dari Genpro adalah salah satunya pendampingan, tentunya
kita membutuhkan para trainer, para pelatih, para pembicara, narsum yang tentu sudah punya kompetensi secara kompetensi mampu. Ternyata judul-judul ataupun agenda-agenda UMKM ini begitu beragam yang dibutuhkan. Artinya kita harus mempunyai para uh, pembina maupun para narsum yang kompeten. Dan kami selama pengalaman di Kaltim ini, di wilayah Kaltim kami juga ada beberapa pembina maupun pemateri yang mampu kami berikan tugas. Namun ternyata kami juga mengimpor dari pusat ya. Berapa kali kami impor pembicara-pembicara di pusat yang bisa mengisi di agenda di Kaltim. Tantangan berikutnya program dan materi. Saya pikir ini juga menjadi PR karena salah satu rasa keras yang dimiliki oleh para lembaga itu ketika selama perjalanan Genpro mendampingi, mereka melihat ada sebuah value dan perbedaan yang cukup membuat mereka merasa happy dan cukup nyaman. Karena apa? Genpro hadir dengan value-value yang kita sampaikan tadi, bahwasanya mereka sangat dibantu, kita memberikan sebuah pendampingan yang terukur, dan juga ada data yang kita berikan. Tantangan berikutnya, bagaimana menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, ini juga jadi tantangan, karena tadi menjaga posisi Genpro terkait eksistensi Genpro dalam bermitra, tentu hubungan harmonisasi kepada semua elemen-elemen yang ada di pemerintah ini menjadi syarat untuk kita uh, berkelanjutan lebih baik. Dan juga tantangan berikutnya soal bagaimana membangun profit. Ya, saya pikir kita juga mengedepankan kaidah-kaidah yang tidak melabrak kaidah-kaidah prinsip, namun kita juga upayakan bagaimana caranya mendapatkan profit dengan menjaga profesional tadi. Itu tantangan yang mungkin bagian dari pengalaman yang tentu ini menjadi inspirasi kepada kita semua, bahwa posisi Genpro di baik di daerah maupun di pusat tentu ketika bekerja sama tantangannya seperti itu. Tentu peluangnya tadi sebelum tadi saya lupa menyampaikan, tadi ada di lembaga pemerintah. Satu contohnya di program kepala daerah. Kepala daerah dia punya sebuah program mandiri yang kemarin kami ketika melakukan sebuah audiensi ke kepala daerah tentu memberikan sebuah proposal presentasi yang ternyata mereka butuhkan. Ya tadi saya sampaikan ketika Abah Iwan melakukan program mengenalkan, mempromosikan Genpro untuk bisa bermitra, itu menjadi sebuah solusi kepala daerah. Itu peluang, dan alhamdulillah kami di Kutim ini salah satunya bekerja sama membantu kepala daerah dan mereka sangat terbantu. Yang kedua, program tentu dari aspirasi dewan, kita punya network atau jaringan dewan-dewan yang tentu mereka punya aspirasi. Saya pikir salah satu yang bisa kita ambil porsi adalah bagaimana ada porsi pemberdayaan, dan pengalaman kita eh, ada berapa dewan dari tempat lain itu mereka nitipkan juga ke beberapa kliennya ke kita bahwa tolong Pak, ini kami dibantu untuk mengisi, bantu untuk mengelola. Ini contoh peluang. Nah, program di dinas pemerintahan kami juga mereview di beberapa dinas di pemerintahan begitu banyak, perindustrian, koperasi UMKM, Dispora, di eh, dinas satu pintu atau investasi. Nah, ini semua program pemberdayaan UMKM ini menjadi agenda strategis. Saya pikir kita cukup di program koperasi aja sudah cukup banyak peluang, apalagi di dinas lain ya. Nah, yang terakhir program kementerian, ketika kita juga kemarin sempat melakukan kunjungan ke mana? Ke Jakarta dengan melakukan studi. Nah, ternyata terbukalah opportunity yang bisa kita ambil peran di situ. Untuk di lembaga swasta, saya pikir juga sama, bahwa kita melihat peluang di sektor swasta ada di CSR. Di Kaltim, saya pikir ada sebuah regulasi ketika perusahaan yang berbasis energi kayak batu bara maupun fuel atau minyak, perusahaan energi minyak, itu harus ada porsi yang namanya CRA atau TJSL yang wajib dialokasi untuk pemberdayaan UMKM. Dan sebagai contoh kemarin di KPC, Kaltim Prima Popol, itu yang ambil peran adalah salah satu entitas lain namanya TDA. Mereka juga ambil peran di situ. Nah, saya pikir
itu sebagai opportunity ke depan bahwa ada sebuah regulasi di perusahaan-perusahaan korporasi energi ini yang wajib punya agenda CSR terkait pemberdayaan UMKM. Di lembaga BUMN apalagi, mereka bahkan punya rumah BUMN. Kemarin kita visit ke rumah BUMN salah satu di Pertanian Balikpapan, wah kita mendapatkan sebuah peluang-peluang dan sebuah cara bagaimana menggandeng kemitraan dengan mereka. Di kampus dan sekolah pun juga ini menjadi sebuah tantangan dan peluang juga untuk Genpro bisa masuk di sektor pendidikan. Ketika Genpro punya program membangun entrepreneurship dari dini sejak SMA, dari wilayah kampus, ini cukup memberikan kontribusi yang cukup. Bahkan juga di lembaga Basnas, pesantren, masjid ini juga banyak sekali. Bahkan kemarin ada satu lembaga namanya DPU, Dana Peduli Umat di Kaltim ini. Mereka ada satu divisi membangun usaha-usaha mikro. Mereka mengandeng minta agen pro tolong bantu dong gimana caranya ini teman-teman mikro ini dibantu. Saya juga sempat ngisi di RZ, Rumah Zakat. Mereka juga membutuhkan mitra-mitra seperti Genpro. Itu opportunity dan tantangannya sampai hari ini yang bisa saya sharing terkait apa posisi dan peran Genpro di secara profesional. Tentu teman-teman diharapkan salah satu agenda tadi bagaimana posisi Genpro ini bisa ambil peran. Tadi kita sampaikan ada misi satu pengembangan entrepreneurship, ada misi kolaborasi atau partnership, dan misi CR ekonomi. Nah, tentu tiga peran dan posisi ini, semangat ini tentu kita harapkan bisa menjalar ke daerah lain sehingga goalnya adalah teman-teman member juga di Genpro ini scale up juga bisnisnya bertumbuh growth. Namun tidak cukup di situ, tapi bisa memberikan manfaat dengan membantu teman-teman mikro yang dari level-level yang mungkin mereka bertahan hidup, naik kelas menjadi business owner. Nah, ini yang kita jadikan sebagai misi ke depan. Sedikit saya sharing terkait program di Kutim. Tadi sempat pengantar bahwa di Kutim salah satunya adalah kita melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan. BIMTEK ini menjadi sebuah program yang ada di pemerintah ya, karena di nomenklaturnya pasti ada itu BIMTEK, kegiatan-kegiatan di pemerintah. Yang kedua, kita juga pendampingan, kurasi, visit, sertifikasi ini kita juga sudah punya kemampuan ya, pengalaman di Kutim. Kemarin kita sertifikasi baik halal maupun sertifikasi BNSP, dan juga produknya sudah kita coba kurasi dan lakukan pendampingan. Nah, ternyata Genpro juga punya sebuah pengalaman baru untuk menjadi seorang IO ya di agenda-agenda promosi, expo, business matching, bazar. Ini kita kemarin hadir diberikan sebuah kewenangan untuk mengatur. Alhamdulillah dalam perjalanan kita bisa menjawab semua tanggung jawab diberikan kepada kita di level daerah untuk agenda promosi ini. Dan juga ada namanya rapor dan studi tiru, ini bagian dari agenda-agenda yang ada di pemerintah daerah. Nah, saya pikir dari peluang dan tantangan tadi, mungkin sampai hari ini kami dari Kaltim khususnya yang tantangan juga hari ini, Kaltim menjadi salah satu sorotan dunia terkait IKN. Semoga ini menjadikan Genpro mempunyai eksistensi yang lebih luas terkait manfaat baik itu kepada member, kepada jamaah, kepada UMKM mikro, dan kepada semua teman-teman yang sedang berjuang dengan kemandirian ekonominya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak Sri terkait materi saya hari ini. Selanjutnya kita bisa sharing dan diskusi. Insya Allah dengan materi hari ini kita banyak saring diskusi saja supaya mendapatkan manfaat dan inspirasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeli. Ini sangat menarik di teman-teman sekalian yang bergerak di kategori masih mikro ataupun usaha kecil menengah. Sangat memiliki potensi peluang besar ya untuk kolaborasi dengan pemerintah ini. Tentunya harus memakai jaring ataupun menggunakan institusi. Kalau secara PT ataupun belum memiliki ya Mas Jeli ya, minimal harus bisa kolaborasi dengan Genpro. Nah, insya Allah akan lebih memiliki potensi yang lebih besar. Bapak Ibu yang belum akses di www.sahabatgenpro.com, silakan
bisa akses ya. Nanti di situ ada informasi-informasi pelatihan, informasi dengan webinar, informasi yang lain insya Allah akan bermanfaat pada kita semuanya. Silakan dari para peserta bisa raise hand ataupun langsung itu ya di chat boleh silahkan. Nah ini kan Saya sangat Pak menarik Sri. ya Mas Juli ya. Bu, ya sebentar Ibu. Nah ini kan sangat menarik terkait dengan legalitas, kemudian apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, berapa lama kita bersama, atau sebatas untuk temporary apa namanya itu satu case ini ya project aja atau bisa sustain selama 3 tahun gitu ya. Ini kan macam-macam. Silakan Bu Yuna Istia dari Bali. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Yuna Pak dari Bali. Ada yang ingin saya tanyakan Pak. Oke. Apakah dari yang pertama adalah apakah dari Genpro ini ketika bekerja sama dengan pemerintah itu atas nama Genpro atau atas nama yang lain gitu, misalnya atau bekerja sama dengan konsultan tertentu atau seperti apa gitu, karena kan ada namanya konsultan pemberdayaan kan gitu Pak, Ya. terus kemudian ada lembaga-lembaga Bisa yang langsung. lain. Ya gimana Pak? Ya Bu, lanjut Bu. Silakan. Oh iya, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua tentang apa namanya tahun anggaran ya. Biasanya kalau misalnya kita mulai approach ke Pemda atau ke mana lembaga pemerintah itu biasanya dilakukan di bulan apa Pak gitu, approach-nya gitu ya. Ya. Sebaiknya gitu supaya timingnya itu tepat gitu. Ini bukan pengalaman ya, tapi kita di daerah itu seringnya di PHP gitu loh Pak. Oh iya nanti kami akan berikan gitu, atau ya berikutnya gitu, nggak tahunya tahun-tahun apa udah lewat padahal sudah kita merasa sudah follow up tapi ternyata masih lewat juga gitu Pak. Kemudian terus langkahnya apalah gitu kira-kira yang bagus gitu untuk mengadakan pendekatan itu. Terus yang ketiga mengenai profil. Bagaimana sih Pak sebenarnya itu menyusun sebuah proposal profil yang memang bisa masuk gitu ya, atau masuk dalam kriteria kedinasan, masuk dalam kriteria apa CSR atau apa dan sebagainya, karena terus terang kadang-kadang itu kan kalau misalnya beda kementerian, beda dinas atau beda lembaga itu kan biasanya mereka punya standar khusus gitu atau seperti apa pengalamannya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab Pak Sri ya. Ya, Ya, langsung terima aja. kasih Bu Wina dari Bali. Kami kemarin juga sempat Yuna, Pak. program. Oh Mbak Una, maaf. Mbak Yuna. Jadi kami juga kemarin sempat expo juga di Bali ya, di bagian pemerintah kemarin. Baik, pertanyaan pertama soal status Genpro. Genpro ini sebenarnya di pandangan para pemerintah kita konsultan sebenarnya. Statusnya posisi kita konsultan. Nah, kami ketika mempelajari bagaimana sih regulasi aturan untuk masuk ke sektor pemerintah, tentu harus ada payung hukum yang menjadi penguat. Dan memang ini salah satu channel ya, melalui kepala daerah channelnya ya. Karena kan untuk masuk ke mana? Ke pemerintah itu ada channel pemerintah, ada kepala daerah, ada ke anggota legislatif, ada ke dinasnya langsung. Nah, kami jalurnya hasil audiensi kami, hasil presentasi kepala daerah, dengan kami memberikan sebuah proposal yang menurut kami bisa menjawab semua solusi yang terkait program Bupati, nah, akhirnya diberikan kita kontrak. Nah, dalam bentuk payung hukum namanya payung hukum. Kebetulan kami dikasih 5 tahun, langsung diberikan MOU selama 5 tahun. Nah, untuk keberlanjutannya, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait program Genpro. Nah, tentu setelah itu kami lakukan komunikasi dengan dinas terkait, dan kebetulan dinas terkait itu namanya Dinas Koperasi. Nah, inilah yang menjadi salah satu poin penting kita melakukan hubungan partnership yang baik juga kepada pihak kepala dinas maupun kepala bidang-bidang yang relevan dengan agenda kita. Kita sampaikan bahwa Bupati mengamanahkan sebuah agenda ini, dan kemudian mereka juga manggil juga kepala dinasnya, dan
Saya pikir ini menjadi sebuah kemudahan kita untuk bisa masuk. Dan setelah kita sepakati dan ini dimasukkan ke dalam sebuah program yang ini harus menyesuaikan namanya nomenklatur ya, program yang kita tawarkan. Dan tentu posisinya kita adakan namanya MOU, namanya PKS, Perjanjian Kerjasama. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, ketika PKS, status Genpro di sini sudah bukan lagi entitas, namun dalam bentuk badan hukum. Nah, di badan hukum ini untuk melegalkan sebuah prosedur kerjasama dengan pemerintah. Nah, kebetulan kami membangun sebuah perusahaan namanya Genpro Kaltim ya. Kami izin juga pusat. Dan ini kami semua ikuti regulasi ini dan ini sebagai dasar PKS. Nah, dasar inilah yang menjadi acuan kita untuk melakukan kerjasama. Nah, ini channel-channel yang saya pikir ketika Genpro masuk ke wilayah kerjasama pemerintah, kami juga mempelajari bagian aturan-aturan dalam aspek kerjasama. Dan sampai hari ini kita sudah masuk tahun kedua. Di tahun kedua ini statusnya kami ditunjuk langsung. Kalau di tahun pertama kita hanya mitra. Tahun pertama kita karena tidak boleh karena kita diuji dulu bagaimana kompetensi Genpro dalam mengagendakan kegiatan pelatihan, pendampingan, promosi. Alhamdulillah kita mendapat trust bagus. Nah, yang tahun kedua kita langsung diberikan kewenangan penuh untuk ngelola. Nah, kewenangan penuh ini sebagai dasar ketika kita bekerja sama. Nah, ini skema Genpro langsung ambil andil. Ada juga skema yang ketika kerjasama dengan pemerintah, nama Genpro juga disalin boleh, tapi itu kita yang ngelola langsung juga bisa. Nah, saya pikir karena ini Genpro juga rentan juga dalam tadi saya bilang tadi faktor aman ya. Itu kalau idealnya bisa kita ambil program pemerintah ini tanpa ada label Genpro nggak apa-apa juga, malah lebih bagus. Tapi kita ikut andil mendapat manfaat di situ. Contoh ada di Kandaripreneur atau ada mungkin di Kutim ini kita coba tahu namanya Kutim Kutim Land namanya. Ini kita Genpro masuk ke divisi pemberdayaan, tapi kita tidak masuk dalam nama label Genpro karena memang Genpro ini kalau di searching ya juga tahu mana sih. Nah, ini yang kita ingin jaga. Tapi secara personal kita juga sudah memberikan sebuah jawaban meyakinkan keterpercaya kepada lembaga-lembaga ini. Nah, itu mungkin jawabannya ya, posisi Genpro dan saya pikir kita masuk dengan channel pemerintah kepala daerah, tentu kita kenalkan punya network di situ, channel ALEK juga bisa. ALEK ini kan punya dan aspirasi yang statusnya juga langsung tanpa lelang kayak di bawah 200 juta itu udah mereka langsung bisa kita kelola itu dalam bentuk BIMTEK, pendampingan dana 200 juta itu kita Berarti atur dana PL ya, Pak? PL, bisa juga itu. Itu juga ada berapa yang kita kelola juga. Yang ketiga, yaitu tadi memang dinas membutuhkan langsung secara profesional orang Genpro. Kami waktu diberikan tanggung jawab Genpro ada 8 BIMTEK, ternyata mereka punya 28 BIMTEK sendiri. Nah, 28 BIMTEK ini mereka mencari siapa partnernya nih, pembicaranya, narsumnya, bagaimana cara. Nah, ini kita punya opportunity di situ. Nah, memang pertama aspek aman ini menjadi standar wajib yang kita perlu jaga terkait resiko dan tantangan tadi. Yang kedua, ya kita harus mendapatkan manfaat secara ya fundraisingnya, recruitingnya maupun pemberdayaannya. Saya pikir karena difasilitasi dari pemerintah. Begitu ya, mungkin yang poin pertama. Nah, yang poin kedua, timing soal bagaimana kebetulan saya sendiri juga main di sektor pemerintah juga baru masuk dan ini terpaksa saat Genpro juga dipaksa masuk dan ketika ternyata sore timing ada namanya program murni, ada namanya program perubahan sebenarnya. Kalau di pemerintah, saya pikir di pemerintah ini untuk murni itu untuk tahun berikutnya seperti tahun ini harusnya sudah masuk ini program ini kita ajukan proposal, sudah kita masukkan usulan-usulan yang sesuai dengan nomenklatur itu dan kita sudah punya peran di situ untuk bisa masuk. Tapi timingnya di agenda murni ini. Nah, ada juga namanya agenda perubahan. Nah, perubahan itu juga di bagian dari timing untuk masuk di proposal kedua. Kita juga bisa masuk. Kebetulan Genpro kemarin masuk lagi di perubahan juga kita usulkan lagi agenda
pemberdayaan, ternyata kita juga diberikan ruang. Akhirnya kita juga nanti di bulan September Oktober ini juga memberikan pendampingan kedua. Kalau timingnya itu Bu, hanya tepat bulannya setahu saya sih di Agustus ini sudah, sampai September ini murni itu sudah mulai closing Bu, termasuk perubahan. Cara masuknya tadi mungkin tadi saya bilang channel-channel pemerintah, kita punya network channel anggota dewan, channel-channel ke mana ke dinas, kepala dinasnya ini kita punya network di situ. Terus yang ketiga soal proposal. Tentu proposal Genpro adalah proposal yang menawarkan sebuah program yang mereka butuhkan. Dan saya pikir salah satu program strategis adalah pendampingan dan pelatihan itu. Walaupun mereka juga merasa, oh kita udah sering pelatihan-pelatihan itu, tapi secara pembuktian bahwa Genpro punya sebuah value berbeda. Kami ngisi berapa kali BIMTEK dengan model klasikal, dengan model ice breaking, dengan model keaktifan itu mereka tidak dapatkan. Justru mereka hanya dapat model BIMTEK secara membosankan kayak dosen gitu Bu. Wah ternyata kita hadir di situ. Mereka aktif, bahkan kita kemarin ngadakan BIMTEK, kita undang salah satu praktisi gula aren ya dari Jogja itu, Bu Nila. Itu cukup memberikan sampai minta ketemu kepala bupatinya. Mereka minta kolaborasi. Nah, kita memberikan jalan seperti itu. Nah, akhirnya hari ini secara positioning atau eksistensi Genpro cukup memberi manfaat ke kepala daerah, UMKM-nya dapat, dan pengelola dinas juga mereka merasakan manfaat. Dan inilah yang kita harapkan bisa berkembang di dinas-dinas atau lembaga lain. Begitu Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Siap-siap. Berikutnya Bang Joni, ada Bu Umu ini yang pakarnya kolaborasi sama pemerintah. Bu Umu, Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Sri, Pak. Pak siapa? Pak Joni ya Pak? Oh ya Pak lupa Joni. Ibu. Ya Pak Joni, Insya Allah Bismillah. Pak, saya mau diskusi Pak. Saya ini banget ya, senang banget deh ada satu kutim. Saya memantau sih Pak, memantau berjalannya kegiatan di Kutim. Cuma maksud saya gini, saya mau diskusinya barangkali mumpung ada Pak Sri ya, diusulkan ini menjadi apa ya, menjadi satu contoh yang bisa langsung diminta ke pengurus Pak, ke semua pengurus yang di se-Indonesia itu ada program seperti ini. Tapi ya mohon maaf, ini bukannya ngedrive ya, cuma maksudnya sayang Kutim udah beneran menjalankan karena satu saat Genpro itu sangat butuh banget gitu ya, kalau misalkan kita di pusat mau punya beberapa program dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah yang sekupnya nasional, kalau enggak ditangkep oleh daerah-daerah kan mubazir gitu ya. Dan ketika ditangkap mungkin daerah bingung bagaimana cara menangkapnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh yang sudah real ada yang seharusnya bisa disambut gitu ya. Disambut seperti yang kemarin di pusat itu sebetulnya kita juga sudah sedang ber-MOU dengan Ditjen Lapas, Ditjen Lapas se-Indonesia 5 tahun ke depan, mana yang mau kita mulai kesiapan daerahnya. Dia di lapas itu setahun atau 2 tahun yang akan bebas, kita dampingin, kita ada anggaran dan lain-lain ya dari Ditjen Lapas. Setelah keluar dari sana si Rapi itu pun disambut oleh anggaran Pemda setempat dan itu sedang di-create oleh pusat gitu kan. Nah, tinggal daerah mana yang sudah siap. Maksud saya ini sebetulnya programnya Pak Joni ini tinggal mengkaitkan dari atas ke grassroots yang paling bawah gitu kan. Nah, cuma hal-hal detail seperti ini nggak mungkin dapat dipahami dan dilakukan oleh teman-teman Genpro itu dalam sekejap. Pasti butuh ya, butuh jam terbang lah gitu.
Nah, maksud saya Pak Sri coba diusulin dengan barangkali meminta Pak Joni kesediaannya untuk membuat program ini sebagai percontohan gitu, mulai percontohan di yang diwajibkan lah kalau memungkinkan ada ya orangnya diwajibkan untuk para para pengurus Genpro nih belajar gitu. Termasuk kayak tadi kan ada pertanyaan sebenarnya sangat dasar, cuma ketika tidak turun di lapangan, bahkan tidak ditentir oleh yang sudah biasa, eh, teman-teman ini bingung-bingung gitu. Sampai untuk datang ke dinasnya aja mereka harus digandeng gitu kan. Nah, itu seperti itu sih yang pengalaman saya dengan suami yang suka sosialisasi tentang e-katalog itu kan sama ya persis-persis dengan pemerintah gitu kan. Nah, dilihat di lapangan itu untuk datang ke dinas aja mereka kebingungan mau ngomong apa, terusnya bagaimana mulainya, kayak gitu-gitu tuh harus udah betul-betul ada yang terjun di lapangan dan kalau perlu digandeng gitu loh, ditempel gitu kan. Nah, itu kayak gitu sih menurut saya. Sebaiknya sih jangan cuma sekedar webinar ya, dijadikan program yang apalagi Kalimantan Timur ini dengan IKN-nya kan memang tempatnya apa ya tempat mulanya belajar-belajar lah buat teman-teman gitu untuk jalanin di daerahnya masing-masing. Menurut saya sih gitu sih Pak Sri, bahkan didorong aja tuh pusat ada kalau perlu dibikin VIP baru gitu, VIP apalah namanya BIMTEK kayak PV apa gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Mungkin itu aja ya, barangkali mudah-mudahan nanti setiap pekan saya coba tanya ya ke apa kemungkinannya gitu. Asal Pak Joni yang memang sudah menjalankan bisa sebagai ininya pengawalnya gitu. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Bang Baik, Joni, barangkali nanti juga ada buku apa ya, buklet atau buku panduan gitu yang bisa kita jadikan acuan ya, jadikan role model untuk APP ataupun kota-kota lain untuk ikutin Kaltim ya, insya Allah ya. Nanti kita coba insyaallah Pak rumuskan Sri. itu. Silakan Bang Iya, Joni, silakan tanggapin Bu Mu tadi. iya. Kalau untuk ya tadi yang saya sampaikan tadi Bu, makasih. Sebenarnya posisi Genpro hari ini itu tadi tiga Bu ya. Bagaimana sebagai gerakan pemberdayaan dan pendampingan itu ini sudah misi pertama. Saya dari awal Genpro lahir DNA-nya lah sebagai misi pemberdayaan dan meningkatkan skala up usaha. Nah, yang kedua ini misi kolaborasi partnership. Nah, entitas ini jarang ada karena entitas ini hanya banyak di sektor kampus yang bermitra dengan pemerintah. Nah, Genpro masuk ini saya pikir opportunity-nya luas. Hanya memang tantangannya tadi itu kita hanya butuh secara profesional. Insya Allah Genpro sudah dari pusat sampai daerah sudah mensupport. Tapi SDM di daerah ini menjadi tantangan semua. Nah, kalaupun nanti ada divisi ini, saya pikir positif aja, Bu Umuh, karena memang kita di daerah ini peluang opportunity cukup luas. Gitu, Bu Umuh, Pak Sri. Iya, Baik, terima ini kasih ada, Pak Joni. Mm-mm. Ya. makasih Bu Mu. Pak D sama Pak D, silakan. Ini Pak D kan ya? Dinur Ahmad. Silakan Pak Izin D. kami 10 menit lagi masuk maghrib di waktu Samarinda, Pak ya, 10 menit lagi. Baik. Oke, Dua pertanyaan lagi nih. terima kasih. Silakan Pak D. Yang pertama, melanjutkan usul dari Bu Umu, sepertinya nanti perlu diselenggarakan workshop oleh BPP dengan mengundang teman-teman yang khususnya di ibu kota provinsi. Kenapa? Basis kita kan pemerintahan. Maka legalnya kalau di tingkat provinsi, area harus sudah resmi terdaftar di Kesbangpol. Kalau nanti mengakses dana kota kabupaten, maka kota atau kabupaten atau chapter Genpro di kota kabupaten juga harus terdaftar di Kesbangpol kota atau kabupaten dengan dikawal oleh area. Nah, tentu ini kesiapan dari pengurus area
dan pengurus chapter. Jadi catatannya untuk BPP mungkin bisa diagendakan untuk workshop ya, menangkap peluang pemberdayaan berbasiskan anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang kedua, kita sarankan juga untuk teman-teman pengurus Genpro di tingkat chapter itu ketika ada musrenbang, musyawarah rencana pembangunan daerah musren itu aktif ikut sehingga ide-idenya bisa dimasukkan di situ. Itu kan dimulai di bulan Februari. Sehingga kalau berharap bahwa program bisa mengakses program di tahun 2025, sesungguhnya mencermatinya sejak bulan Februari ya, 2024. Karena itu nanti yang akan dituangkan dalam RAPBD 2025 begitu. Nah, kalau nanti sudah tertuang, nah tinggal nanti dikejar ke dinas dengan cara-cara yang memang sesuai dengan prosedur yang berlaku di pemerintah daerah. Ini 2 poin penting yang perlu saya sampaikan, sehingga jangan acuh tak acuh para pengurus Genpro mengikuti perkembangan di pemerintahan. Tuh. Karena nggak mungkin kalau tidak ikut musrenbang atau musrencam itu bisa mengakses gitu. Saya rasa itu aja 2 poin Pak Sri, matur nuwun. Baik, ini sebagai tambahan ya Bang Joni ya. Barangkali ada Oke, makasih Pak Deumam. Insyaallah. Baik. Terima kasih Pak Tadi Sri. Pak Deumam tadi di chat saya ada baca soal fungsi BNSP ya Pak Sri tadi. Nah, Enggak, kalau di pemerintah, kalau untuk BNSP ini ternyata mereka punya sebuah value ya, sebuah benefit, terutama para ASN-nya ya, yang ada di dinas terkait seperti di koperasi. Ternyata itu ketika mereka bisa punya sertifikasi BNSP itu mendapat benefit di dinas mereka. Nah, kemarin kita buatkan sebuah kelompok BNSP dan alhamdulillah kemarin dari 25 orang itu 1 orang aja yang belum kompeten. Karena yang nggak kompeten itu karena faktor belum menyelesaikan portofolionya. Namun secara umum mereka sudah dan mereka sangat berterima kasih Genpro yang bantu. Yang kalau untuk benefit ke UMKM, nah kita memberikan manfaat kepada pendamping di daerah kecamatan. Kita ambil 1 perwakilan UMKM mikro maupun yang sudah bagus, dan ini kita jadikan sebagai utusan Genpro di wilayah kecamatan untuk pendampingannya, karena kita mengakses ke semua kecamatan di daerah agak susah karena keterbatasan SDM juga. Jadi tantangannya memang itu Pak Sri, dan mungkin di kita ini soal bagaimana SDM di daerah ini dikuatkan, organisasi kita dirapikan, saya pikir. Dan kedua, memang kalau bisa dapurnya sudah autopilot, Pak. Karena kalau dapurnya masih kita ambil semua kaki ya agak susah. Jadi kita paling tidak kita bisa eh, bisnis yang kita bangun secara mandiri ini, secara pribadi ini sudah bisa berjalan sendiri. Seperti itu Pak Sri, tantangannya. Baik. Satu lagi dari Bu Yusnita, silakan tadi raise hand menambahkan atau bertanya, silakan. Iya, Dari izin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Joni ya. Jadi nanti izin menjawab pertanyaannya Mbak Yuna. Jadi untuk yang pertama kali itu kita MOU-nya dengan Bupati, Mbak. Kemudian setelah itu baru kita penandatanganan dalam bentuk PKS, perjanjian kerjasama di bawah dinas yang mau kita kerjasamakan. Nah, kebetulan di Kutim ini kita kolaborasinya dengan Dinas Koperasi gitu. Kemudian untuk pengajuan tadi insya Allah juga sudah dibahas, tapi sebelum pengajuan ini kita ada semacam rapat khusus dengan Dinas Koperasi membahas apa yang menjadi goal dari dinas dan juga Pak Bupati. Seperti itu. Terus untuk yang dari Bu Umu,
tanggapan dari Bu Umu. Sebenarnya idenya kerjasama Kutim dengan Genpro Kaltim ini kita tercetus ide dari programnya Kendari ya. Jadi di kurang lebih ada 1 tahun itu saya sempat mempelajari pola kerjasamanya seperti apa, kemudian program-program yang dikerjasamakan seperti apa, termasuk cara pengelolaannya seperti apa. Nah, itu aja barangkali Pak Sri. Mudah-mudahan nanti selepas Baik, ini banyak banyak sekali peluang-peluang yang bisa kumpul ditangkap ya. oleh teman-teman daerah. Satu lagi, kemarin saya dapat info dari Mas Rendra, suaminya Mbak Ela. Kebetulan beliau itu suami istri orang Kementerian Pertanian dan satu lagi orang Kemenkop. Nah, di sana itu ada satu program yang intinya itu bisa kolaborasi dengan chapter atau area. Contohnya misalkan seperti ini, program yang baru saja berjalan di Riau kalau nggak salah. Nah, kita itu bisa mengajukan program, katakanlah di mana, misalkan di Bali dibutuhkan pelatihan pembuatan kerupuk udang. Nah, itu bisa pengajuannya ke ke Kemenkop seperti itu. Namun pelaksanaannya dilaksanakan di Bali seperti itu. Pengajuannya pun juga nggak lama Pak Sri, kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan, dan itu sudah terjadi di Flores. Insya Allah. Itu aja tambahannya. Jadi insya Allah untuk peluang kerjasama itu banyak banget ya, baik di tingkat lokal, kemudian provinsi maupun di tingkat nasional. Terima kasih. Kasih Bu Baik, Yusnita. terima kasih Bu Yusrita. Insya Allah nanti kami akan follow up ya. Bang Firmansyah dari Riau ditangkap ya, potensi peluang sama dari Bali tadi. Coba nanti yang lain pun juga sama dari daerah-daerah lain. Bang Joni, mohon bisa closing hal yang terpenting dan mendasar yang harus prepare, dipersiapkan apa-apanya terkait dengan kolaborasi pemerintah ini, baik secara institusi kegenpruan kita maupun secara pribadinya. Bagaimana Bang Joni? Silahkan closingnya. Baik. Terima kasih Pak Sri, terima kasih eh sahabat Genpro sekalian. Insya Allah untuk tema ini tentu ada 2 hal yang menjadi hal yang prinsip. Pertama, bahwa positioning Genpro tentu yang kita ke depan adalah secara profesional kita menjaga keamanan. Itu dulu. Karena memang terutama untuk level pemerintah ya. Tapi kalau untuk level swasta saya pikir tidak begitu banyak tantangannya. Walaupun di swasta itu juga peluangnya besar. Artinya apa? Mungkin kemampuan Genpro dalam secara profesional mempersiapkan hal-hal yang menjadi regulasi ini penting kita adakan. Yang kedua, soal kemampuan dari SDM ini paling penting karena program ini membutuhkan penggerak, membutuhkan tim, membutuhkan sebuah cara pengelolaan yang secara organisasi sangat membutuhkan struktur yang bisa mensupport. Bahkan di Kaltim pengalaman kami, saya pun di Samarinda harus terjun ke sangat akuku tim karena terbatasnya tim. Kami juga roadshow ke daerah-daerah yang sebenarnya keterbatasan tim ini ya karena permasalahannya bisnis mereka juga masih dalam level-level mikro juga. Untuk mau mengemban tugas ini ya, cukup harus membutuhkan kemampuan finansial pribadinya selesai. Yang kedua dari sisi pengelolaannya. Nah, mungkin ini yang perlu jadi tantangan. Kalau opportunity-nya tadi sudah disampaikan banyak, baik itu di sektor pemerintah maupun di sektor swasta, bahkan di charity pun semua kita ini, alhamdulillah Pak Sri, sebenarnya bersyukur bahwa Genpro adalah wadah yang tepat untuk kita para entrepreneurship sebenarnya. Karena memang kita mau cari wadah mana lagi yang bisa membantu entitas gerakan ini. Saya pikir hanya bisa kita manfaatkan ataupun kita jalankan tergantung kita lakukan semua agenda-agenda tersebut. Mungkin closing saya Pak Di. Semoga program kolaborasi dengan lembaga pemberdayaan ini menjadi sebuah program strategis baik itu di pusat maupun di daerah. Tadi manfaatnya kita rasakan banyak dan tentu ini menjadi sebuah cara kita untuk beri manfaat kepada banyak orang. Demikian Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Joni. Sangat menginspirasi dan sangat baik sekali materi pada hari ini. Semoga memberikan feedback yang baik ya kepada kita semuanya dan memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk ke depannya. Marilah sama-sama kita
akhiri webinar pada sore hari ini. Insya Allah bertemu di hari Selasa, ada webinar terkait HR, bagaimana mengolah SDM, bagaimana untuk membangun teamwork yang bagus. Insya Allah kita akan bertemu di hari Selasa untuk webinar HR. Bapak Ibu, terkait masukannya tadi, di sini juga hadir beberapa pakar, termasuk para senior kita, guru kita, dari Bu Umu, kemudian ada Pak Di Umam, yang selalu bersama kita. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah ini akan memberikan semangat pada kita semua. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.